Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kulla dolalatin finnar. Para pendengar radio Silaturahim dan pemirsa Rasil TV yang dirahmati Allah, alhamdulillah kembali kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpah curahkan nikmat karunia-Nya kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang usia dalam taat, termasuk nikmat dipertemukannya kita di pagi ini dalam rangka menjalankan salah satu perintahnya yang diwajibkan atas kita semua, yaitu menuntut ilmu, yang insya Allah ya pada pagi ini setelah kita beberapa kali pertemuan selalu membahas tentang akidah akhlak, maka pagi ini yang sudah lama tidak kita bahas yaitu masalah fiqhiyah. Jadi pagi ini kita akan membahas tentang masalah fikih seputar bab pernikahan. Mudah-mudahan ini akan menjadi bekal yang berharga bagi saudara-saudara yang belum atau yang sedang mencari pasangan. Ya, sekali lagi ini menjadi bekal yang berharga. Salawat dan salam semoga selalu tercurah atas Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikut dan pengamal sunnahnya. Para pendengar radio Silaturahim dan pemirsa Rasil TV yang dirahmati Allah, di dalam bab nikah ini banyak sekali subbahasan yang akan kita kaji. Yang pertama adalah definisi atau makna dari nikah. Kemudian nanti kita akan bahas juga tentang faedah, ya, faedah dari nikah, ya, juga dasar-dasar hukum yang dijadikan sebagai pegangan, landasan dari pernikahan dalam Islam. Begitu juga rukunnya, syaratnya, yang membatalkan dan sebagainya. Para pendengar radio Silaturahim yang dirahmati Allah, nikah itu kalau kita lihat dari secara etimologis, maknanya an-nikah wad-dhammu wal jam'u. Nikah itu maknanya menghimpun, mengumpulkan. Ya, mengumpulkan yang tadinya terpisah, ya, kemudian dijadikan menjadi satu. Nah, itu namanya menikahkan sesuatu dengan sesuatu. Apa saja, ya, mengenai sesuatu itu bisa jadi manusia, bisa hewan. Jadi kemudian kalau memang hewan itu pada nikah, ya benar juga, yang tadinya mencar begitu dikumpulkan oleh penggembala di sebuah kandangnya, maka disebut namanya itu kambing-kambing itu menikah. Ini artinya berkumpul. Wakila at-tadakhul, juga ada yang mengartikan juga bahwasanya nikah itu maknanya at-tadakhul, ya, saling memasukkan sesuatu. Seperti ungkapan tanah kahatil asjar, pohon itu menikah. Kalau ada kali, ya, di kanan kiri kali itu biasanya suka ada pohon ini, bambu. Nah, kemudian bambu yang di sebelah kanan, kemudian dia condong ke sebelah kiri, ke arah kali, begitu yang sebelah kirinya. Jadi akhirnya ujung-ujungnya nyambung, menyatu, ya. Nah, menyatu. Maka itu disebut pohon bambu menikah. Karena saling
condong saling memasukkan dirinya kepada celah-celah yang ada pada bambu yang lainnya. Itulah makna nikah secara bahasa. Nah, kalau secara terminologi, ya seperti yang sudah kita maklumi bersama, itu adalah merupakan satu akad, satu ikrar, ya, yang diucapkan oleh kedua pihak, yaitu antara pihak wali, ya, dengan si pengantin, yang mengandung diperbolehkannya melakukan hubungan, ya, hubungan antara kedua pihak ini dengan lafadz menikahkan, dengan lafadz nikah atau dengan lafadz tazwij. Dasar-dasar dari dasar-dasar Al-Quran atau hadis Nabi yang menunjukkan dan memerintahkan kita untuk melakukan pernikahan itu banyak sekali, ya, di dalam Al-Quran. Di antaranya surat An-Nisa ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah Subhanahu, kepada Tuhanmu yang menciptakan kalian semua dari satu jiwa. Wa khalaqa minha zaujaha, dan dari jiwa, satu jiwa itu Allah ciptakan zaujaha, pasangannya. Ya, pasangannya berarti istrinya, sebab kata zauj yang artinya pasangan bisa dipergunakan untuk laki-laki, bisa juga dipergunakan untuk perempuan. Walaupun ya umumnya biasanya dalam percakapan sehari-hari suami disebut zauj, istri disebut zaujah, aja tak ada taknya. Ya, tetapi ya sebenarnya kata zauj itu tidak hanya diartikan sebagai suami, bisa juga sebagai istri, karena zauj itu artinya pasangan. Pasangan itu kan nggak bisa laki perempuan, kata pasangan itu, ya. Jadi ya laki-laki disebut zauj bisa, perempuan juga adalah bisa, seperti yang Allah jelaskan dalam surat An-Nisa ini. Kemudian juga di dalam ayat yang lain, misalnya dalam surat Ar-Rum ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini yang sering dibaca oleh penghulu, ya. Selalu ini ayat ini baca, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah bahwa Allah menciptakan, ya, untuk kamu dari diri kamu azwajan, pasangan-pasangan hidup, diciptakan dari diri kamu. Tujuannya apa? Litaskunu ilaiha. Nah, ini tujuan pernikahan, supaya kamu itu bisa hidup sakinah dengan si pasangan itu. Begitu juga pasangannya bisa sakinah, artinya sakinah itu merasa hidup tenang, tentram, damai, ayem. Nah, itulah tujuannya, ya. Maka kalau dalam rumah tangga kemudian bertengkar melulu, nah ini sudah keluar dari tujuan tujuan pernikahan sebenarnya. Padahal nikah ini bagaimana orang supaya bisa tenang, ya, supaya bisa tentram gitu tuh. Nah, waja'ala baina litaskunu ilaiha. Jadi sakinah. Ini sakinah tujuan. Kemudian untuk mencapai, mewujudkan tujuan ini yaitu sakinah, maka Allah kemudian menciptakan dua alatnya untuk mencapai ke arah sana. Sehingga Allah lanjutnya mengatakan wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Dan Allah menjadikan, Allah menanamkan di antara kamu itu
mawaddah dan rohmah. Mawaddah itu cinta, rohmah itu kasih sayang. Nah, cinta dan kasih sayang inilah yang kalau ada di kedua orang, ya, kedua orang ini yakni suami istri akan menciptakan tadi apa yang disebut dengan sakinah tadi. Jadi kalau kita mendoakan ini pengantin, ya kita harapkan mudah-mudahan keluarga Anda adalah keluarga yang sakinah gitu. Keluarga yang sakinah. Kalau sudah keluarga yang sakinah, mesti ada di situ alatnya mawaddah warahmah. Jadi mawaddah dan rahmah itu bukan tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan itu adalah sakinahnya. Mawaddah dan rahmah alat untuk mewujudkan tujuan tadi. Nah, mawaddah itu cinta. Perlu diketahui bahwa dalam ajaran agama itu cinta ya, adalah ajaran tertinggi. Ada orang mengatakan ajaran yang tinggi dalam Islam itu adalah ridho. Kalau saya katakan enggak, ya, bukan ridho. Ajaran tertinggi itu adalah mahabbah. Ridho itu buah dari mahabbah, gitu. Ridho itu buah dari mahabbah. Nah, di sini ada mahabbah, ada mawaddah. Lalu kenapa dalam konteks nikah Allah menyebutnya mawaddah, tapi kalau persaudaraan dan sebagainya itu menyebutnya kata mahabbah. Nah, walaupun kata mahabbah dan mawaddah ini kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sama, yaitu cinta, tapi pengertiannya sebenarnya berbeda antara mahabbah dengan mawaddah. Ya, makanya bukan ajaran dalam Islam itu mawaddah, bukan, tapi mahabbah. Ya, jadi mahabbah itu adalah cinta yang tidak disertai di situ syahwat, tidak ada nafsu. Saya harus cinta sama Ibnu, saya harus cinta sama Olin, karena kita sama-sama umatnya Nabi Muhammad. Nih cintanya ini adalah menggunakan kata mahabbah gitu, Olin. Jadi nggak ada nafsu, nggak ada syahwat. Kita ini saling cinta karena sama-sama orang beriman, sama-sama umatnya Nabi. Jadi bukan menggunakan kata mawaddah. Nah, lalu kalau mawaddah apa? Cinta yang ada syahwatnya, yang ada nafsunya itu mawaddah. Makanya hubungan suami istri itu dalam konteks suami istri menggunakan kata mawaddah bukan mahabbah. Kalau katanya mahabbah wa ja'ala bainakum mahabbatan, nanti nggak bisa punya anak. Bagaimana bisa melakukan hubungan suami istri kalau tidak ada mawaddah yang didasari tadi ada dasarnya syahwatnya ini. Nah, karena itu kalau mengatakan saya menyintai Olin, itu kata cintanya itu bukan menggunakan mawaddah, tapi adalah mahabbah. Cuma karena bahasa Indonesia ini mawaddah dan mahabbah itu adalah artinya sama, cinta, akhirnya kemudian bisa salah persepsi orang. Ya, nah, saya cinta kepada Ibnu bukan berarti ini homo, gitu kan? Karena cintanya itu menggunakan kata mahabbah. Nah, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah jadikan mawaddah dan rahmah dalam diri atau hati si suami maupun istri. Saya pernah mendengar seorang profesor, ya, profesor agama, yaitu memang orang alim, kiai haji. Dia mengatakan begini, kata kholaqa itu, jadi dalam surat Ar-Rum ayat 21 ini, ketika Allah menyebutkan kata menciptakan pasanganmu, itu Allah menggunakan kata kholaqa. Ya, apa makna kata khalaqa ini? Khalaqa itu menciptakannya Allah, ya, sesuatu akan sesuatu tanpa ada keterlibatan. Ya, keterlibatan yang lain, manusia.
Jadi manusia tidak turut di situ, tidak terlibat, tidak ada intervensi. Tetapi jadi khalaqalakum min anfusikum azwaja, itu Allah mutlak yang menjadikan pasangan kamu itu. Tetapi ketika Allah menyebutkan kata mawaddah, ya, mawaddah cinta, menggunakan kata ja'ala, maka maknanya ja'ala itu adalah jadi menjadikannya Allah akan sesuatu, tetapi ada keterlibatan ikhtiar seseorang, ya gitu. Jadi mawaddah atau cinta itu tumbuh di hati si lelaki kepada si wanita, begitu jadi wanita, enggak Allah ciptakan begitu saja. Tapi ada ikhtiar di antara keduanya. Tuh, ada ikhtiar di antara keduanya. Yang kata orang Jawa, witing tresno jalaran saka kulino. Karena seringnya pergi kemana-mana, akhirnya mulai tumbuh, ya, benih-benih atau bunga-bunga cinta. Karena kulinonya ini, nah itu adalah merupakan proses. Karena orang nggak akan tiba-tiba jatuh cinta begitu saja, ya. Nah itu makanya menggunakan ja'ala. Dan kata mawaddah ini artinya bahwa cinta di hati seorang suami kepada istri dan di hati istri kepada suami itu akan terus bertahan atau akan hilang, itu tergantung kepada ikhtiar dari si suami dan istrinya itu sendiri. Kalau keduanya dia berusaha untuk mempertahankan, ya, mawaddah ini, maka Allah akan berikan terus, tumbuhkan. Tapi kalau kedua-duanya itu sudah tidak ada upaya untuk mempertahankannya, maka akan hilang mawaddah. Bukan berarti mawaddah hilang, rohmahnya juga hilang, ya belum tentu, ya. Seperti orang semakin tua, itu upaya mempertahankan mawaddahnya juga sudah mulai kendor-kendor, bahkan nggak dipertahankan lagi, sehingga si kakek udah nggak ada lagi mawaddahnya kepada istrinya yang udah nenek-nenek. Begitu juga si nenek, mawaddahnya mungkin nggak ada, tapi rohmahnya masih ada. Ya, kasih sayangnya masih ada, sehingga mereka itu sudah tidak lagi seperti pasangan suami istri, tapi seperti adik kakak atau seperti saudara. Itu seperti itu, butuh sekali, ya. Inilah makna dari wa min ayatin khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Kemudian dasar yang ketiga dari Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nur berfirman, wa ankihul ayama minkum, nikahi oleh kamu al-ayama minkum, orang-orang atau wanita atau laki wanita yang tidak punya pasangan. Nah, mungkin ada pertanyaan, ya, loh kok Allah menyuruh menikahi orang yang tidak punya pasangan? Itu kan sudah jelas. Masa mau menikahi orang yang punya pasangan? Hal ini berarti ada informasi dari Allah bahwa tidak ada orang yang merasa bahwa dirinya itu sudah tidak punya pasangan, padahal sebenarnya dia masih punya pasangan. Sebagaimana juga ada orang yang punya anggapan, keyakinan bahwa dia sebenarnya punya pasangan atau masih punya pasangan, namun sebenarnya dia itu sudah tidak punya pasangan. Nah, jadi kata Allah, nikahi oleh kamu orang yang benar-benar tidak punya pasangan. Di salah satu daerah, ya, di salah satu daerah apa namanya Bogor, itu ada kalau orang menikah, kalau orang bercerai nggak diurus ininya apa surat perceraiannya. Nah nanti kalau ada suami, ada lelaki yang mau menikahi wanita itu, si lelaki ini nanti yang ngurusin surat perceraian dengan mantan suaminya yang pertama, ya. Itu banyak seperti itu. Nah selanjutnya sekarang ada juga orang yang dia mau menikah, ya, mau menikah, disebut dia ini sebagai janda, tidak ada surat atau bukti jandanya, dan juga
dia ini nggak pernah diceraikan oleh suaminya. Ya, jadi disebut janda, dia bukan janda, disebut bukan janda punya suami, nggak tahu suaminya ada di mana. Kan tidak jarang, ya. Artinya ada suami yang begini meninggalkan istrinya, ya bukan cuma bulanan, bertahun-tahun ditinggalkan tanpa ada kabar berita. Ya, apakah dia masih hidup atau sudah mati. Nah, biasanya kalau sudah seperti ini, wanita yang pengetahuan agamanya rendah, ya udahlah, anggap aja udah mati. Ya, kalaupun umpamanya enggak ini masih hidup, ya salahnya dia. Kenapa enggak ngasih kabar, enggak apa? Akhirnya menikah. Nah, ini namanya menikah dengan seorang wanita yang hakikatnya dia itu masih punya pasangan. Gitu hakikatnya. Tapi dia mengatakan bahwa dia sudah tidak punya pasangan. Nah, untuk kasus orang seperti ini, ya, itu kalau sampai umpamanya menikah, ini bisa jadi masalah kalau si suaminya datang. Ya. Karena apa namanya? Ya mungkin aja bisa dituntut. Sangat bisa, ya. Oleh sebab itu Islam ini selalu mengajak, ya, kepada pemeluknya ini untuk melakukan perbuatan yang tidak berakhir penyesalan supaya tenang. Nah, karena itu nikahi orang yang benar-benar dia ini tidak punya pasangan. Wanita seperti tadi, caranya bagaimana kalau mau nikah? Dia pergi ke pengadilan. Sampai di pengadilan, nanti pengadilan inilah yang akan memutuskan apakah dihukumi suaminya itu sudah mati atau tidak. Nanti pengadilan memutuskan. Nah, kalau sudah diputuskan oleh pengadilan, dianggap si suaminya itu sudah mati karena tidak ada kabar beritanya, maka begitu jatuh keputusan dari pengadilan, maka dia seorang janda yang ditinggal mati oleh suaminya. Habiskan masa iddahnya, baru kemudian dia menikah. Kalau lagi menikah semuanya, datang suami yang pertama itu datang, dia tidak akan bisa menuntut karena sudah ada dasar, ya, yaitu surat dari pengadilan. Nah, ini orang yang merasa dirinya tidak punya pasangan, tetapi sebenarnya dia masih punya pasangan. Sebaliknya ada lagi orang yang merasa dia punya pasangan, ya, merasa padahal sebenarnya tidak. Contohnya, ya, karena kesal mungkin si suami, lalu dia mengatakan kepada istrinya, aku talak 3 kamu. Aku talak 3. Nah, sesudah begitu, sudah mengatakan talak 3, mungkin menyesal dan sebagainya, ya. Nah, lalu dia baca-baca barangkali di antara pendapat, umpamanya pendapat Imam Ibnu Taimiyah, kan kalau orang mengatakan talak 3 jatuhnya 1. Karena dari zaman Nabi SAW, sahabat Abu Bakar itu kalau satu kali mengatakan talak 3, tapi hanya dengan ucapan, jatuhnya 1. Sebab yang dikatakan talak 3 itu adalah 3 kali menceraikan istri, itu namanya talak 3. Saya ceraikan si wanita, diceraikan oleh suaminya, lalu dirujuk, berarti udah 1 tuh. Diceraikan lagi, dirujuk lagi, nah ini udah 2 kali. Diceraikan lagi, ya, kemudian dirujuk lagi, diceraikan, berarti udah 3 kali cerai. Maka ini semua ulama sepakat, inilah yang dimaksud dengan talak 3. Dan bagi wanita seperti ini, dia sudah tidak boleh lagi kembali kepada si suaminya, ya, sampai dia menikah dulu dengan orang lain dan sudah disentuh oleh suami yang keduanya. Kalau cuma sekedar menikah saja kemudian bercerai, belum disentuh, belum bisa balik lagi kepada suami yang pertama. Nah, yang kedua adalah talak 3 bukan dengan perbuatan tapi dengan ucapan. Ya tadi itu, saya talak 3 kamu. Syafi'i, ya. Kemudian juga Imam Malik mengatakan jatuh itu. Aimatul Arba'ah. Cuma Imam Ibnu Taimiyah yang mengatakan tidak. Nah, dalam pandangan mazhab 4, Syafi'i saja dulu, ya, maka jatuhlah tuh talak 3. Nah, karena dia menyesal, karena lagi marah, saya kan nggak sengaja, karena lagi kesel,
Jadi tetap bagi dia bahwa dia ini masih pasangan suami istri dengan istrinya. Nah, yang demikian ini dia merasanya pasangan suami istri, tapi hakikatnya kan dia sudah tidak berpasangan suami istri lagi, sudah lain gitu. Makanya nanti di belakang akan saya sampaikan bahwasanya anjuran para ulama itu kalau kita katanya harus bercerai juga dengan istri, maka cerailah dengan talak 1. Jangan nurutin kesel ya, talak 3 gitu. Nah, jangan. Cukup talak 1 saja. Nanti kalau umpamanya menyesal kan gampang gitu, tinggal rujuk ya. Nah, inilah mengenai dasar Al-Qur'an ya. Masih banyak lagi ayat-ayat lain yang menerangkan tentang itu. Nah, sekarang dasar hadis. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syarus syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj." Barang siapa di antara kamu itu mempunyai kemampuan ya al-ba'ah. Nah, kemampuan ba'ah maka artinya untuk mahar ada, kemudian cari nafkah juga bisa, dan juga ada keinginan ya sehat jasmani rohaninya, maka kata Rasulullah falyatazawwaj, menikahlah, karena fa innahu aghaddu lil basar. Nikah itu dapat menahan, memejamkan pandangan mata, menahan ya. Lalu wa ahsan lil farji, dan juga bisa menjaga kemaluan. Wa man lam yastati fa alaihi bisaum. Siapa yang tidak sanggup ya untuk nyari maharnya, menafkahi istrinya, maka fa alaihi bisaum, berpuasalah, karena puasa itu dapat sebagai kebiri baginya ya. Jadi karena tujuan puasa kan untuk menahan hawa nafsu. Jadi puasanya itu bukan cuma 1 hari doang, ya terus-terusan puasa gitu, sepanjang dia belum punya kemampuan untuk memberikan mahar dan juga kemampuan mencarikan nafkah. Dan masih banyak lagi ayat-ayat hadis-hadis Nabi, diantaranya man ahabba fitrati falyastanna bisunnati ya, wa min sunnati nikah. Siapa yang suka kepada fitrahku, maka buatlah kesunahan dengan sunnahku, dan di antara sunnahku adalah pernikahan. Demikian mengenai dasar Al-Quran maupun hadis ya tentang pernikahan. Kemudian berikutnya para pendengar dan pemirsa Rasil TV yang dirahmati Allah. Nikah itu seperti diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, bahwa pernikahan di zaman jahiliyah itu ada 4 macam pernikahan di zaman jahiliyah. Artinya orang kalau ingin punya suami atau punya anak itu ada 4 cara. Yang pertama disebut nikahnya itu nikahur royah. Royah itu asal makna royah itu bendera. Ya, disebut pernikahan bendera itu karena wanita yang menginginkan suami atau menginginkan anak, terutama sekali wanita-wanita yang nakal, itu dia pasang bendera di pintu rumahnya. Saya nggak tahu benderanya warna apa ya. Kalaupun tahu saya nggak sebutkan lah. Sebab nantinya orang menafsirkannya macam-macam ya, bendera gitu saja. Nah, nanti setiap laki-laki yang lewat, yang melihat bendera itu, dia boleh mampir. Boleh mampir, dan wanita itu tidak boleh menolaknya. Mau orang kaya, mau orang miskin, muda, tua, wanita itu harus melayaninya. Dan itu akan terus dia layani sampai hamil, sampai kemudian melahirkan seorang anak. Nah, semua yang pernah mampir, yang pernah tidur bersamanya, itu didata, nantinya ditulis. Ya, kalau buta huruf ya diingat-ingat ya. Nanti kalau sudah lahir, maka dipanggillah tokoh masyarakat yang dihormati ya, dan laki-laki yang pernah menggaulinya itu dikumpulkan, diserahkan kepada tokoh itu, ini anak mirip siapa. Gitu. Nanti kalau ditetapkan oh milik si anu, ya dialah yang jadi bapaknya, dialah yang jadi suaminya. Begitulah pernikahan dulu di zaman jahiliyah ya. Jadi gampang.
Itu namanya nikahur royah yang begitu. Yang kedua, nikahur roh. Roh itu adalah bilangan 3 sampai 9 ya. Jadi kalau umpamanya begini, kita ini habis hajatan menghadiri acara apa gitu, ada 8 atau 9 orang, katakanlah 8 orang, ngobrol-ngobrol ngalor ngidul, kemudian salah satu berkata, ngomong-ngomong di sono nih anak-anak gadis atau ada janda di sono ya yang cantik, bagaimana kalau kita sana? Oh oke, 8 tuh berangkat semua begitu. Berangkat tuh 8 orang berangkat. Ya datangi rumah itu. Si bapaknya, ibunya, begitu juga anaknya tidak boleh menolak kedatangan 8 orang itu. Tuh begitu, nggak boleh menolak. Bapaknya juga nggak bisa menolak. Kenapa? Karena dia juga punya kerjaan begitu juga sama. Nah, maka si anaknya kalau dia gadis, ya bisa mohon maaf ya, itu oleh 8 orang. Ya nanti ini saja sih tenisnya gitu bisa jadi satu malam 1 orang, apa 2 orang, begitu terus dilakukan. Jadi dari sini kita bisa mengerti gitu ya, kenapa dulu ini orang jahiliyah malu kalau punya anak perempuan gitu. Rendah sekali wanita itu dulu begitu. Coba kita nggak bayangkan lah kalau umpamanya sekarang ini kayak begitu, ya Allah ya. Dan itu terus berlanjut sampai si wanita itu nanti hamil sampai melahirkan. Kalau sudah melahirkan ya nanti kembali kayak yang pertama tadi, dipanggil tokoh ya, lalu dikumpulkan orang yang pernah menggaulinya, maka ini mirip siapa, dan itu konsekuen, orang itu menerima. Kalau mirip si A ya si A nerima. Nah inilah namanya nikahur roh. Yang ketiganya namanya nikahul istibdo. Istibdo itu artinya mengharapkan bibit unggul. Jadi kalau umpamanya merasa nih saya punya anak kok jelek-jelek gitu, karena memang bapak emaknya jelek gitu kan misalkan. Nah pingin punya turunan yang gagah, yang ganteng misalnya. Nah maka si ayah ini nyerahkan anaknya. Anaknya itu diserahkan kepada lelaki yang sudah dianggap inilah yang memenuhi persyaratan ya untuk bisa melahirkan seorang anak yang didambakan oleh orang tuanya. Dikasih sama laki-laki itu sampai nantinya punya anak. Kalau si wanita itu adalah seorang istri, maka setelah mens gitu, kemudian begitu suci, si suaminya enggak menggaulinya. Dibawa tuh istrinya sama suaminya, dikasihin sama lelaki itu. Minta supaya digauli itu si istrinya gitu ya, karena si suami mengharapkan punya keturunan gitu dari orang itu. Nah bisa bayangkan kan kayak apa perempuan itu pada di zaman jahiliyah, kayak begitu, hinanya luar biasa. Nah maka begitu Islam datang, diangkat wanita itu, harkat martabatnya, sampai Nabi SAW mengatakan sorga itu di bawah telapak kaki ibu, bukan di bawah telapak kaki bapak. Ya. Nah, yang terakhir, yang keempat adalah pernikahan seperti sekarang ini. Ada lamaran gitu kan, kemudian ada ijab, qabul, ada saksi dan sebagainya. Nah, selanjutnya yang keempat ini ya, yang keempat ini disebut kemudian nikah, sementara yang pertama sampai 3 itu disebut sifah namanya. Itu sifah. Nah, maka Islam itu mengharamkan, menghalalkan nikah, ahallan nikah wa harramas sifah. Nikah itu dihalalkan, sifah itu diharamkan. Tuh begitu. Nah, Nabi Muhammad SAW walaupun ayah bundanya hidup di zaman jahiliyah, tapi mereka ya ayahnya, kakeknya terus ke atas itu tidak ada yang melakukan sifah. Semuanya adalah melakukan pernikahan, ya, melakukan pernikahan. Ini karena menjaga kehormatan Nabi Muhammad SAW. Bagi orang yang biasa baca berjanji, itu ada syair yang bunyi hafizul ilahu karamatan li Muhammadin
aba'ahul amjada sawanan lismihi tarakus sifaha falam yusibhum aruhu min adamin wa ila abihi wa ummihi, ya. Nah, ini mengenai macam-macam pernikahan. Jadi begitu hinanya wanita dulu diangkat oleh Islam, luar biasa. Ya, luar biasa. Sampai tadi dijelaskan surga ada di bawah telapak kaki ibu. Dan ternyata memang dalam rumah tangga ini yang paling dominan pengaruhnya terhadap si anak, apakah nanti anak ini soleh atau tidak soleh, itu sebenarnya bukan bapak, bukan laki-laki, bukan ayah, tetapi adalah ibu. Ibu yang paling besar, ya, pengaruhnya. Dan itu dasarnya kan Al-Quran. Al-Quran mengatakan begini, nisa'ukum harthul lakum. Wanita itu adalah ladang kamu. Tuh, namanya ladang ini tempat bertanam. Ya, tempat bertanam. Kalau wanita itu adalah diibaratkan ladang oleh Allah, maka laki-laki itu adalah benihnya. Bibitnya laki-laki, wanitanya itu jadi ladang. Sebagus apapun bibit, kalau ladangnya tandus, ditanam nggak bakalan tumbuh. Kalaupun tumbuh nggak bakal bagus tumbuhannya. Tapi walaupun bibitnya nggak seberapa bagus, tapi kalau ladangnya subur, maka akan tumbuh dengan bagus. Apalagi sudah ladangnya subur, kemudian bibitnya juga unggul, luar biasa, ya. Jadi sekali lagi yang paling besar pengaruhnya adalah ibu. Karena itu, ya, kita banyak menjumpai dalam hadis perintah untuk mencari calon istri. Bukan mencari calon suami, calon istri gitu. Yang harus dipilih, ya. Karena ini luar biasa pengaruhnya. Dalam sholat berjamaah dicontohkan, laki-laki di depan, anak-anak di tengah, ibu-ibu di belakang. Bapak-bapak itu kan artinya di depan menjadi contoh. Yang namanya contoh mungkin diikutin, mungkin juga anak malah bercanda di belakang. Maka yang paling repot kan ibunya di belakang jagain, memonitor gitu tuh, monitor. Inilah yang menjaga ini dengan yang nyontohin kan beratan yang jaga. Ya, beratan yang jaga. Terus karena itu, ya, banyak kita jumpai seorang ayahnya luar biasa ibadahnya kepada Allah, tapi karena ibunya tidak solehah, ibunya enggak beres, anaknya enggak pada beres. Dan tidak sedikit gitu, bapaknya kerjaannya enggak beres, tapi ibunya luar biasa solehahnya, maka anaknya jadi. Jadi yang paling menentukan ini adalah ibu, ya, ibu. Dan kalau saya ngumpul dengan kawan-kawan, Al-Quran memang nggak mungkin salah, nggak ada cacatnya, ya. Subhanallah, sudah namanya juga firman Allah, nggak mungkin, ya, ada salahnya. Nah, yang salah itu katanya kita yang nggak mau menjalankan petunjuk-petunjuk Al-Quran. Ya, kenapa? Nabi memberikan petunjuk kalau mencari jodoh dan sebagainya. Kalau kamu bingung menentukan siapa yang harus pilih, minta pertolongan Allah dengan sholat istikharah. Kita ini dulu mau nikah kan nggak pada istikharah, katanya itu gitu, ya. Nah inilah, ya. Nah sekarang ini kita bicara tentang pernikahan. Mungkin kalaupun bukan untuk kita, setidaknya kita punya anak. Kalau karena punya anak, maka kita bisa memberikan, ya, pendidikan kepada mereka bagaimana mencari calon suami yang baik dan bagaimana mencari calon istri yang baik, bagaimana kriteria wanita yang baik dan laki-laki yang kriteria laki-laki yang baik ini tentu itu ada dalam ajaran agama kita. Karena agama kita ini, agama Islam, membicarakan semua aspek kehidupan. Mau tidur, lagi tidur, bangun tidur diatur oleh agama, ya. Sampai gunting kuku aja kan diatur, pakai sendal diatur, ya, pakai baju dia nyisir pakai diatur oleh agama. Lah kalau segala kehidupan kita diatur oleh agama, maka dalam segala hal kita tidak bisa melepaskan agama.
Kadang-kadang kan orang-orang ini, kita kalau sudah bicara masalah kepemimpinan, masalah politik, jangan bawa-bawa agama. Loh, yang kita ini tidur aja diatur, ya, gunting kuku aja diatur, nggak bisa lepas dari agama. Masa hal yang besar jangan bawa-bawa agama. Agama nggak mungkin tidak kita bawa sebagai seorang muslim. Kemanapun harus dibawa. Masuk WC aja dibawa, cebok aja tuh agama kita bawa, ya. Doa apa yang kita ucapkan ketika cebok aja dibawa. Masa masalah besar jangan bawa-bawa agama, ya. Ini kayak orang yang gak beragama. Tuh begitu jamaah rahimakumullah. Luar biasa ya agama kita ini. Itulah mengenai macam-macam jenis pernikahan di dalam sebelum datangnya Islam. Begitu Islam datang, yang 3 tadi kemudian hapuskan, ya, tidak boleh ada lagi pada wanita-wanita muslim, dan diangkat, ya, kehormatannya wanita. Nah, apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah, dilakukan oleh Islam, mengangkat harkat kemuliaan wanita, maka jangan sampai wanita-wanita muslimah kemudian pingin balik lagi ke masa jahiliyah lagi, ya. Sudah dimuliakan, dihormati, jangan justru kita merendahkan diri kita sendiri. Padahal, ya, subhanallah, Rasulullah luar biasa, ya, perjuangannya. Demikian, ya. Demikianlah para jamaah. Wala yasihun nikah illa min jaizit tasarruf. Tidak benar nikah kecuali, artinya tidak sah kecuali dari orang yang boleh membelanjakan hartanya. Artinya kalau anak-anak kan nggak benar membelanjakan harta, ya. Dalam istilah jual beli itu, anak-anak itu bukan orang yang diberi kebebasan untuk membelanjakan. Sehingga kalau anak kecil punya duit, harus duitnya itu dipegang oleh orang dewasa, ya. Anak ditinggal mati oleh bapaknya, ditinggal mati oleh ibunya, meninggalkan warisan yang banyak. Ya jangan diserahkan semuanya kepada anaknya, harus ada yang mengelola karena anak itu nggak boleh membelanjakan hartanya, ya, diatur nanti oleh yang dewasa. Dengan demikian anak-anak tidak dibenarkan menikah. Demikian juga dengan orang-orang yang nggak lurus lah, ini namanya orang gila, ya. Nah itu nggak dibenarkan menikah karena dia tidak dibenarkan juga bagi dia ini untuk melakukan transaksi. Namun kadang-kadang orang senang kalau beli dari orang gila, ya. Banyak itu, namanya jam tangan, harganya 50 juta, karena beli sama orang gila ya cuma 5 juta, cuma 1 juta juga dijual, ya. Nah ini nggak bener yang belinya, gitu. Yang belinya itu ya ikut-ikutan, yang enggak gila sih enggak, gitu ya. Enggak gila, cuma mumpung begitu, ya. Begitu juga dengan budak, itu tidak dibenarkan. Hamba sahaya dulu menikah. Nah demikian para pendengar radio Silaturahim, ya, sebagai awal nanti kita akan bahas tentang keutamaan nikah, juga wanita-wanita yang boleh dinikahi dan tidak boleh dinikahi. Ya, wallahu a'lam.